Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi yutabi'ul ulumi wal hukam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Syukur puja-puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat teriring salam semoga senantiasa dilimpahkan ke arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para hujjaj, dan juga Ketua DKM Masjid Al-Furqon serta perangkat-perangkatnya yang senantiasa berkesinambungan memfasilitasi untuk wadah ilmu pengetahuan selain untuk melakukan ibadah rutin dan terus untuk difasilitasi untuk sebagai sarana menuntut ilmu. Umumnya bapak-bapak, ibu-ibu selaku jamaah Masjid Al-Furqon Taman Galaksi, semoga hari ini kita senantiasa mendapatkan ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita yang mungkin hari ini berhalangan hadir ataupun mungkin kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya. Bagi yang mungkin masih kurang termotivasi, semoga Allah menggerakkan hatinya supaya lebih termotivasi. Pertama ingin kami sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah sekian lama kita melalui belajar tentang kitab Minhajul Abidin, dan alhamdulillah 7 tahapan itu sudah kita lewati, karena memang kitab Minhajul Abidin itu terdiri dari 7 tahapan. Jadi 7 tahapan kita lewat. Lalu kita akan sambung dengan kitab Ta'limul Muta'allim, karena ini masih seiring Pak, antara Minhajul Abidin dengan Ta'limul Muta'allim. Kalau Minhajul Abidin merupakan tahapan langkah-langkah yang dilalui oleh para ahli ibadah. Sedangkan Ta'limul Muta'allim ini diberi judul Ta'limul Muta'allim, yaitu belajar tentang cara belajar. Jadi diajarkan tentang cara-cara belajar yang terbaik, kurang lebih seperti itu. Ta'limul Muta'allim yaitu diajarkan di sana tentang cara-cara belajar. Artinya mulai dari metodenya, cara susunannya, dan juga masalah adab-adabnya. Sehingga antara Minhajul Abidin dengan Ta'limul Muta'allim itu saling terkait, karena masih pada tatanan akhlak dan tasawuf. Hanya saja kalau di dalam Ta'limul Muta'allim itu sudah mulai banyak menyinggung kepada fikih. Ta'limul Muta'allim ini kita akan belajar nanti kurang lebih, kalau di dalam isinya ada 13 bab. Ada 13 bab, yang mana bab pertama ini kita akan belajar tentang
mahiyatul ilmi wal fiqh wa fadilu. Artinya tentang, kita akan belajar pada bab pertama ini tentang kelebihan ilmu ataupun esensi ilmu fikih dan keutamaannya. Jadi kita akan belajar lagi tentang ilmu. Kalau di dalam kitab Minhajul Abidin, bahwa di situ juga kita tentang bab ilmu, ada bab taubat, terus yang menghalangi ibadah dan memotivasi ibadah. Kalau ini ilmu fikih dan keutamaannya. Kita mulai dari bab pertama. Ini nanti akan kita sondingkan, ada titik-titik temunya, sehingga kita berharap saling memperkuat. Pertama dikatakan bahwa ilmu itu memang ada cara untuk mendapatkannya. Yang kedua, ilmu itu ada juga tahapannya. Sehingga orang yang tidak memiliki cara, orang yang tidak belajar tentang metodologi, sehingga terkadang dia sulit. Contoh kecil, kita mempunyai kendaraan, ketika kita berjalan kok tiba-tiba mogok, kok tiba-tiba tersendat, kok tiba-tiba koplingnya keras, kok tiba-tiba koplingnya lemah. Ternyata ada seorang montir, kita minta tolong, ternyata hanya sedikit diputar, di setel sama dia, udah normal lagi tuh kendaraan. Inilah kelebihan orang yang mengetahui ilmu. Jadi kurang lebih begitu. Dalam hal beribadah pun kita sama, bahwa ternyata dalam sama-sama menuntut ilmu, tapi kalau kita nggak tahu metodenya, kita nggak tahu tahapannya, ada yang duluan nyampe, ada yang belum nyampe-nyampe. Kurang lebih begitu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wa la yasiluna aw min manafi'ati wa samarati wa hiyal amalu bihi wa nasru harumuna lima annahum akhtau li tariqatihi wa taraku saraitihi. Kata pengarang, saya banyak melihat dari orang-orang yang belajar itu, baik itu santri, baik itu majelis taklim maupun pelajar dan sebagainya. Kata beliau, saya banyak menyaksikan para penuntut ilmu itu, terutama fi zamanina, di masa kami, katanya, yajiduna ilal ilmi, mereka memang tahu dapat ilmunya, wala yasiluna awamma nafi'ahi, tapi enggak sampai mendapatkan manfaatnya. Ilmunya dapat, tapi enggak sampai dia mendapatkan manfaatnya. Apa yang dimaksud enggak sampai kepada asas manfaatnya? Yaitu wahyal amalu bihi, yaitu mengamalkannya. Memang waktu belajar oke, kayaknya masuk begitu. Oh iya ya, ketika guru mengajarkan, oh iya ya, oh iya ya, rasanya masuk. Tapi ada nggak membekas ke diri kita di dalam hal pengamalan sehari-hari? Nah, ini yang diingatkan pengarang sama kita, bahwa kalaulah kita belajar itu, ternyata menurut beliau banyak dia temukan itu hanya sebatas dapat ilmunya, tapi nggak sampai mendapatkan asas manfaatnya. Di mana asas manfaatnya itu? Sampai dia terdorong, termotivasi untuk mengamalkannya, gitu. Jadi perbedaan orang-orang ahli ibadah dulu dengan orang-orang ahli ibadah sekarang kelihatan
dari cara beramal, Pak. Bagaimana? Orang dulu ilmunya tidak terlalu dalam, nggak terlalu luas, tapi ilmu yang dia dapatkan akan dia amalkan. Sekarang ilmunya luas, gurunya banyak, belum lagi guru dari YouTube, belum lagi dari Google, belum lagi ustadz-ustadz yang bertebaran di WA, di media sosial ini segala macam, sehingga ilmu itu banyak, sumber ilmu itu banyak. Sekarang dunia kita bagaikan hidup di dalam kaca, yang di dalam bisa ngelihat keluar, yang di luar bisa ngelihat ke dalam. Dia tinggal di taman galaksi, tapi ketika dia menonton bola, maunya hobinya bola yang dari luar terus. Beliau tinggal di taman galaksi, tapi ustadz yang dia senangi ustadz justru yang tergolong sudah terbiasa di Masjidil Haram misalnya. Itu sudah gampang sekarang, Pak, dengan bantuan perkembangan teknologi. Nah, belum lagi terkadang dia hobi pagi-pagi sudah membuka tausiah dari ustadz ini, dibanding lagi dengan ustadz ini, dibanding lagi ustadz ini, sehingga ketika berdebat, dia paling jago, saya menurut ini, menurut ustadz ini begini, saya tidak sependapat dengan ustadz ini, saya maunya lebih seperti ini, saya lebih condong seperti ini, tapi dia nggak amalkan. Ini yang disayangkan secara ilmu tasawufnya di situ. Ilmu bertambah tidak membawa efek kepada amal. Man izdada ilman walam yazdad hudan falam yazdad ilallah wa laysa minhu bu'dan. Siapa yang ilmunya bertambah tapi enggak bertambah dia mendapatkan petunjuk, itu kata Rasul, falam yazdad hudan, maka dia itu enggak menambah dalam hal hidayahnya, akan tetapi bahkan membuat dia jauh dari Allah. Kenapa dia membuat jauh dari Allah? Karena muncul rasa sombong, muncul rasa angkuh. Mohon maaf, sering kita dengarkan, saya kalau ustadz ini saya tidak suka, begini, mengkritik aja yang dia bisa, padahal dia sendiri belum tentu tahu, padahal dia sendiri belum tentu mengamalkan. Maaf, contoh kecil, Pak, ya. Kita kalau sholat, sekalipun sudah terbiasa kita di Masjid Al-Furqon, sama nggak kira-kira Pak sholatnya, Pak? Sama nggak, Pak? Enggak ya. Apalagi di Masjidil Haram ya, Pak, ya, yang sudah sampai ke sana. Beda nggak, Pak? Wah, beda banget. Ini bagaimana? Sampai kiamat pun sholat kita nggak akan pernah bisa sama, Pak. Kenapa? Karena petunjuk sholat itu tidak begitu letterlek, tidak satu persatu langsung diajarkan Nabi. Panduan sholat itu secara umum, secara globalnya satu. Apa kata Rasul? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ini, Pak, acuan utamanya. Jadi ketika sholat Rasul di Mekah begini, ketika sholat Rasul di Madinah seperti ini, ketika sholat Rasul saat tenang begini, ketika Rasul sholat ketika di perjalanan seperti ini, tentu berbeda. Nah, sahabat yang menyaksikan Rasul sholat itu mungkin sikon yang berbeda, tentunya Rasul itu berbeda sholatnya, maka kita pun berbeda. Jadi jangan dipaksakan kita sama. Memahami perbedaan di dalam hal tata cara sholat itu, ingatlah, karena acuan dasarnya sallu kama ra'aitumuni usolli.
Sholatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan sholat. Ini acuan utamanya. Jadi yang melihat Rasul itu sahabat kan berbeda-beda, Pak. Berbeda sikon pula. Sehingga ini salah satu penyebabnya kita ada perbedaan. Jadi kalau ada yang berbeda, contoh misalkan ada orang kalau misalkan mau rukuk, Allahu Akbar, bangun dari rukuk ataupun i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ada yang sami Allahu liman hamidah, ada lagi sami Allahu liman hamidah enggak angkat tangan. Ada yang begitu ya, Pak ya? Dah, setelah sujud, bangun dari sujud berdiri, ada juga Allahu Akbar, diangkat lagi tangannya begini. Ada yang enggak angkat. Kalau kita lihat kepada kitab Mazahibul Arba'ah ataupun kitab fikih, yang disunnahkan mengangkat tangan itu ada pada 3 tempat. Yang pertama pada saat takbiratul ihram, yang kedua ketika i'tidal, bangkit dari rukuk, yang ketiga ketika bangun dari tasahud awal. Paham Pak ya? Bangun dari tasawuf awal. Misalnya kalau subuh kan gak ada tasawuf awal. Sholat yang lain misalnya maghrib, isya, zuhur, asar. Bangun dari tasawuf awal itu disunnahkan. Allahu Akbar. Kalau misalkan bangun dari sujud biasa itu gak disunnahkan. Nah inilah ilmunya itu. Terus takbiratul ihram seperti apa? Niat seperti apa? Mohon maaf kalangan saudara kita yang masih rutin dengan misalnya teknik ubudiyahnya ahli sunnah ataupun katakanlah yang NU, masih misalnya banyak menggunakan usolli sebelumnya, usolli fardhu subuhi gitu. Iya, tapi usolli itu di Imam Syafi'i sendiri pun itu bukan rukun. Jadi itu harus kita bedakan bahwa usolli di situ Imam Syafi'i menambahkan usolli itu maksud dia hanya sebatas semacam pemanasan ataupun untuk memudahkan niat. Makanya kalau saudara kita yang lain tidak usahlah pakai usolli, justru nanti membuat kita terlena. Kenapa? Kalau pakai usolli khawatir nanti dikira bahwa itu udah niat, padahal itu belum niat. Harus bedakan usolli itu hanya lafaz niat. Niat yang sebenarnya adalah bainal hamzati warra inda takbiratul ihram. Niat yang sebenarnya bukan usolli. Jadi mohon maaf, kalaupun kita yang terbiasa pakai usolli, contoh, mohon maaf Pak ya, berdiri ya. Katakanlah ini maghrib. Sholli fardhol maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ini belum niat Pak. Kalau ini dianggapnya niat, Allahu Akbar, tidak sah sholatnya. Dipastikan tidak sah sholatnya. Jadi makanya ada saudara kita menganggap tidak usah pakai usolli, kata dia gitu. Jadi kita supaya paham Pak ya, perbedaan kita paham supaya saling ngerti. Jadi niat itu yang sebenarnya mana? Bainal hamzati warra inda takbiratul ihram. Ketika hamzah dan ra, antara hamzah dan ra, Allahu Allahnya itu kan hamzah awalnya sampai bainal hamzah dan ra, di antara hamzah dan ra ketika takbiratul ihram. Allah, kalaulah misalnya kita bahasakan ketika Allah sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala, itu harus muncul di dalam hati ketika takbiratul ihram itu. Ketika dia takbiratul ihram tapi tidak ada unsur sengaja dalam hatinya, dipastikan tidak sah sholatnya, karena posisi niat itu adalah di situ bainal hamzati wa ra inda takbiratul ihram. Jadi boleh nggak pakai usolli? Silakan.
Tapi ingat, yang pakai usolli itu belum niat, itu baru hanya sebatas lafaz niat. Apa alasan Imam Syafi'i menambahkan itu? Maksud dia sebenarnya kalau dia sudah baca usolli, maka nanti dia semakin ingat niatnya. Itu alasan dia. Kalau ada saudara kita, enggak usah pakai usolli. Kenapa? Khawatirnya menganggap usolli itu sudah bagian dari niat. Benar juga. Biar silakan. Ya, artinya, tapi baik Imam Syafi'i, mau Hanafi, mau Maliki, mau Hambali, bahwa sepakat kalau niat itu adalah bainal hamzati wa ra inda takbiratul ihram. Ketika berwudu, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a. Ini belum niat, masih lafaz niat. Jadi di mana letak niatnya? Ketika air itu menyentuh pertama kepada bahagian wajah kita, di situ sengaja aku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Begitu air menyentuh ke muka kita, disitulah jatuh niat dalam hati. Jadi mohon maaf, ada yang penyakit was-was atau penyakit wahan. Sekarang kita lihat itu saudara kita, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu. Pernah melihat seperti itu, Pak? Ini penyakit was-was, Ustaz. Jadi seolah-olah dia pikir tidak sah ini, dia nawaitul wudu. Ulangi lagi. Nawaitul wudu. Ngapain? Jadi ini kalau perlu, makanya kita disunahkan termasuk sholat juga. Kalau ada, mohon maaf nih, usolli, nggak jadi. Jadi makanya kita disunahkan baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan sifat was-was dari manusia. Dari keburukan sifat was-was, itu penyakit sifat was-was. Yakinkan. Oke, baik. Jadi antara ilmu dan amal, makanya di dalam pengarang ini, kata pengarang ini, banyak orang yang hanya mendapatkan ilmunya tapi nggak sampai kepada asas manfaatnya. Apa yang dimaksud dengan asas manfaatnya? Semestinya setelah dia dapat ilmunya, maka meningkatlah amalnya. Setelah dia mendapatkan ilmunya, maka semakin tinggilah kualitas ibadahnya. Semakin dia dapat ilmunya, semakin dekatlah dia kepada Allah. Itu yang diharapkan, Pak. Jadi itu bedanya orang belajar fikih terus-terusan, tidak belajar tasawuf. Yang ada dia mencari-cari kemudahan. Kata imam ini lebih mudah, ini lebih mudah, ini bukan mencari keutamaan, mencari jalur pintas. Salahkah belajar fikih? Tidak. Tapi orang yang belajar fikih terus-terusan, tidak diimbangi dengan belajar akhlak tasawuf, akhirnya mencari jalur pintas. Nah, makanya orang yang ahli ibadah di zaman dulu, ilmu mereka itu bisa dikatakan terbatas, Pak, dengan orang sekarang. Jauh lebih luas ilmu orang sekarang. Kepintaran baik tokoh-tokoh kita sampai kepada tokoh-tokoh politik dan sebagainya itu jauh lebih pintar orang sekarang. Tapi jauh dari etika. Ini yang disayangkan. Hebat dia, pintar dia, tapi semakin jauh dari perasaan. Makanya kita imbangi dengan akhlak tasawufnya, Pak. Jadi makanya ini oke lah, ilmu kita ya mungkin tidak ada terlalu tinggi, tapi kita imbangi dengan akhlak tasawufnya. Oke lah, banyak generasi kita yang pintar. Mohon maaf, saya pernah menyaksikan di sebuah keluarga. Mudah-mudahan ini jangan jadi fitnah, dan saya tidak berani menyebutkan nama, tapi ini saya sangat merasa menyayangkan. Pernah saya dijemput ke rumah, Pak Ustadz, tolong kita berangkat ke daerah Bogor waktu itu ya. Ini kita ambil iktibar aja, Pak ya, ambil iktibar aja, bukan fitnah.
Semoga Allah memberikan kelapangan di alam kuburnya. Pak Ustadz, tolong menurut kesepakatan keluarga Pak Ustadz yang ngisi tausiah nanti di acara tahlilan, kata beliau. Ya oleh, tapi Ustadz nanti setelah bubar yang lain, jamaah yang lain mohon maaf kalau Pak Ustadz kita masih ada acara apa? Khusus keluarga. Maksudnya ini almarhum meninggalkan istri yang kondisi sakit. Pada dasarnya istrinya itu sudah sakit lama bertahun-tahun sehingga mau ke kamar mandi pun harus dipapah begitu, sampai-sampai si istrinya ini kadang mencoba merangkak sendiri kamar mandi. Itulah dirawat si sang suami. Tiba-tiba Allah berkehendak lain, sang suami meninggal. Sang suami meninggalkan istri yang sudah sakit bertahun-tahun. Anak mereka hanya 2. Yang 2 ini tergolong sudah sukses. Pokoknya udah dihantarkanlah sedemikian rupa sampai udah dibelikan rumah di sana buat anak yang satu, dibelikan rumah di sini anak yang satu. Sampai-sampai orang tua saking sayangnya sama anak, sudah disekolahkan, sudah diberikan fasilitas. Bahkan yang satu jaraknya hanya 1 rumah di sebelah kanan, yang satu jaraknya hanya 2 rumah. Disengaja orang tua, sampai orang tua yang membelikan rumah itu supaya dekat ke orang tua. Begitu almarhum bapaknya meninggal, menurut keluarga supaya ada yang mengalah anaknya ini ke rumah, karena sang ibu tidak mau pindah dari rumah itu. Satu pun gak ada yang mau, Pak. Di mana kita evaluasi, di mana salahnya? Karena dia didik anak ini, dia tempa anak ini supaya jadi orang hebat, supaya jadi ini, tapi lupa di sana dangkal tentang akhlak, dangkal tentang agama. Hebat. Oh, saya tidak bisa, saya jam kerja saya sampai sekian, saya pulang jam sekian. Ya udah kamu sajalah. Dua-duanya tidak ada yang mau mengalah. Sedangkan sang ibunya di rumah dibilang, kalau tidak ke rumah saya aja, Mak. Si ibunya tidak mau. Ya udah kalau gitu kita cari aja siapa yang mengasuh, yang merawat. Sang ibunya tidak mau. Biarkan saya sendiri di rumah. Dilematis. Ilmu sudah ada, tapi akhlaknya sayang nggak setimpal, Pak ya. Jadi kita juga begitu, Pak. Pengen anak kita jadi jenderal, pengen anak kita jadi pebisnis, pengen keluarga kita jadi punya jabatan tinggi, tapi kita terkadang mengabaikan pengen anak saya mumpunilah pengetahuan agamanya, pengen anak kita supaya berakhlak. Bukan salah kita kader anak kita jadi jenderal, jadi teknokrat, jadi apa, tapi jangan sampai kering di dalam akhlak. Nah, begitu di sini. Wala yasiluna aw man manafi'ahu wa samaratuhu. Tapi mereka enggak sampai kepada asas manfaatnya, hanya ilmu saja. Tapi manfaatnya enggak dapatkan dan enggak menemukan buahnya. Buah dari ilmu itu adalah amal. Makanya Rasul di dalam hadis yang lain mengatakan al-imanu uryanu. Iman itu ibarat kata telanjang. Kalaulah iman itu diibaratkan telanjang, walibasuhut taqwa, pakaiannya adalah takwa. Wa maluhul ilmi, maka hartanya adalah ilmu. Nah, jadi kalaulah ilmu itu tadi tidak dibarengi dengan akhlak, maka itu juga sama dengan masih telanjang. Kalaulah misalnya kita mendapatkan ilmu tapi tidak diamalkan, berarti tidak sampai mendapatkan asas manfaat. Yahrumuna lima annahum ahtau taraikahu wa saraituhu. Mereka itu orang yang hanya mendapatkan ilmu saja, akhtau taraikatahu wa taraku saraituhu.
sehingga dia meninggalkan syarat-syarat dalam hal beribadah itu dan dia melupakan tentang metode-metodenya. Jadi kalau hanya menuntut ilmu tapi nggak diamalkan, lama-lama dia sholat tetap seperti sholat biasa, tidak ada peningkatan sholatnya. Ngaji tetap ngaji seperti biasa, padahal udah belajar. Padahal semestinya ketika kita belajar, apa yang meningkat dari situ? Oh, ternyata mat itu seperti ini. Oh, izhar itu ternyata seperti ini. Iklab itu ternyata seperti ini. Apakah dengan belajar? Mohon maaf, pada saat bulan puasa biasanya kita ada tadarus gitu Pak ya. Tadarus. Padahal asal kata tadarus itu adalah belajar. Darusa yudarris tadarusan. Itu belajar. Tapi yang sering terjadi kayak lomba membaca. Berlomba, udah berapa kali hatam? Udah, alhamdulillah kami udah 3 kali hatam. Padahal targetnya bukan itu, Pak. Jadi ini salah nggak? Enggak salah, tapi nggak tepat sasaran. Tadarus itu sebenarnya kita belajar mulai dari metode bacanya, bagaimana tata cara membacanya, sampai kepada artinya, syukur-syukur kepada maknanya. Jadi kalau kita mengaji Bismillahirrahmanirrahim sampai 30 juz, tapi hanya sebatas sekilas membaca 30 juz. Ada orang yang memang satu Ramadan itu misalkan gak sampai 30 juz, 1 juz selama 1 bulan itu, tapi dia baca tafsirnya, dia lihat bagaimana maknanya, dan dia coba bagaimana mengamalkannya. Itu jauh lebih tinggi kualitasnya. Jadi tadarus itu bukan berlomba membaca. Tadarus itu adalah belajar, dari kata darrosa yudarrisu. Makanya ada disebut sekolah itu madrasah. Madrasah adalah tempat belajar. Jadi tadarus itu adalah belajar Al-Quran, bukan berlomba membaca Al-Quran. Ya kita luruskan aja Pak ya, bukan salah, tapi kadang kurang tepat. Terus ketika bulan puasa biasanya jor-joran, Ustadz ini taklim siang, taklim. Salah nggak? Enggak. Tapi yang lebih tepat lagi menjelang puasa itu yang digenjot, supaya umat ini tahu persiapan untuk puasa itu. Syarat puasanya ternyata begini, yang membatalkan puasa seperti ini, yang rukun puasa seperti ini, sunat-sunat puasa seperti ini. Jadi terkadang masuklah materi tentang hal-hal yang membatalkan puasa, padahal puasa tinggal 3 hari lagi. Kurang tepat, iya loh Pak. Semestinya jauh sebelum puasa kan. Jadi kita memegang ilmunya. Itulah yang dimaksud di bab ini. Nah, Pak Eri, wa taraku saraitu wa kullu man akhta al tariqa dolla wa la yanalul maksud. Siapa yang meninggalkan syarat-syarat amal itu, misalnya syarat-syarat wudu. Apa syarat wudu itu? Misalnya ada air yang bersih, suci lagi mensucikan, itu syaratnya. Terus sholat, apa syaratnya? Harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar, itu bagian dari syarat. Berarti kalau syarat itu adalah sebelum masuk kepada ibadahnya. Tentunya kalau sebelum masuk dikuasai dulu syarat-syaratnya. Sebelum sholat paham gak syarat-syaratnya? Kalau rukun itu sudah masuk kepada eksennya. Mengetahui syarat dan rukunnya, Bapak Ibu, ibadah kita itu bisa diketahui sah atau tidaknya. Jadi ada orang bilang, sah nggak kira-kira sholat saya? Oh nggak tahu lah, hanya Allah yang tahu. Salah Pak. Kira-kira sah nggak puasa sebulan? Oh nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Salah. Kalau sah atau tidaknya ibadah seseorang bisa kita tahu. Apa ukurannya?
terpenuhinya syarat dan rukun, maka ibadah itu sah. Kalau tidak terpenuhi syarat dan rukun, maka ibadah itu enggak sah. Tapi kalau diterima Allah atau enggak ibadah saya, baru kita enggak tahu. Insya Allah diterima. Tapi kalau sah atau tidaknya ibadah, gampang ukurannya. Cukup gak syaratnya? Dikerjakan gak rukunnya? Kalau sudah cukup syaratnya dan dikerjakan rukunnya, sah ibadahnya. Ini dari syaratnya aja nggak cukup. Misalnya kita mau sholat, padahal udah tahu di situ ada najis, kita masih sholat saja di situ. Dari syaratnya aja udah nggak kena. Ada orang sholat, ya sholat, akhirnya ternyata dia belum wudu, masih menanggung hadas kecil, ya tentu nggak sah sholatnya. Dari syaratnya aja nggak terpenuhi. Jadi ibadah apapun Pak, ukurannya terpenuhi syarat dan rukun, maka ibadah itu adalah sah. Kalau tidak terpenuhi syarat dan rukun, ibadah itu tidak sah. Soal sudah sah, diterima atau tidak, baru bukan urusan kita. Pak, syarat dan rukun ibadahnya saya udah pelajari. Sebelum berangkat haji saya udah pelajari itu syarat-syaratnya. Saya sudah manasik, saya udah ini. Terus rukun-rukunnya pun saya udah ini. Tapi begitu sampai di sana, ternyata pembimbing ibadah saya lepas dari saya. Akhirnya ada satu ibadah yang saya lupa, sampai-sampai dikerjakan orang, saya mengerjakan tidak sempurna. Sah nggak kira-kira ibadah haji saya? Pelajari lagi. Yang tertinggal itu rukun atau wajib? Kalau wajib nanti kan membayar dam, diganti membayar dam. Kalau rukun tidak bisa diganti dam, tidak sah hajinya. Gitu ya Pak ya. Oke, jadi nah ini yang dimaksud itu tentang ilmu, bahwa kita juga apa sih ilmu itu? Bahwa ilmu itu bahagian dari syarat. Setiap kita beramal, syaratnya ada ilmu. Makanya di bab pertama di kitab Ta'limul Muta'allim ini pun adalah tentang ilmu fikih dan keutamaannya. Wala yanalul maqsudu qalla aw jalla aradtu wa habtu anna baina lahum tariqut ta'allum ila ma ra'aitu fil katabi wa sami'tu min asatizi aulal ilmu wal hukum rijaud doa. Jadi orang yang tidak memenuhi syarat ataupun dia lupa, maka amalnya itu tentu tidak sah dan tidak mencapai kepada tujuan. Selanjutnya, bagi mereka yang memenuhi cara-cara, yaitu memenuhi tentang syarat-syarat, hanya itulah yang bisa mendapatkan inti daripada amal itu sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dasarnya sabda Rasulullah, menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi muslim laki maupun muslim perempuan. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talaba kulli ilmin. Pahamkanlah saudaraku, sekalipun hadis Rasul mewajibkan menuntut ilmu kepada kita, baik muslim laki maupun muslim perempuan, ditegaskan di sini, la yuftaradu ala kulli muslim wa muslimatin talaba kulli ilmin. Tidak diwajibkan bagi kita sebenarnya menuntut semua macam ilmu. Mungkin kita sudah sepakat semua bahwa menuntut ilmu itu wajib. Oke. Wajibnya seperti apa? Ilmu apa yang wajib itu? Ternyata tidak semua ilmu wajib dipelajari. Lalu yang wajib itu mana? Nah, ini yang perlu kita pembatasan.
bal yuftaradu alaihi talabul ilmi hali kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifzul hal. Jadi yang wajib untuk diketahui, yang wajib untuk dipelajari adalah ilmul hal kalau di dalam bahasa kitab ini. Apa itu ilmul hal? Termasuk ilmu syarat. Halnya apa? Sholat. Ilmu tentang sholat wajib. Apalagi kita wajib berwudu, ilmu tentang wudu maka hukumnya wajib. Apalagi yang wajib? Hal apalagi? Hal haji. Haji wajib bagi yang mampu. Ilmu tentang haji wajib. Jadi yang wajib itu adalah disebut bahasanya ilmul hal, yang menjadi syarat prasyarat untuk mengerjakan sesuatu yang wajib. Di dalam kitab Usulul Fiqh dikatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan ibadah yang lain itu, maka yang lain itu menjadi ikut wajib. Contoh, ini kita berwudu, Pak. Berwudu itu batasnya siku loh, sampai di sini. Ketika kita lipat, ini paling ujungnya ini sebenarnya batas siku. Tapi ketika kita berwudu, misalnya kita garis hanya sampai di sini saja, khawatir ada 1 mili yang tidak kena, tidak wajib, akhirnya nggak gugur kewajiban kita, nggak sah wudu kita, maka disempurnakanlah, dibasuh sampai kemari. Ini yang dikatakan rumus usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau tidak sempurna satu kewajiban kecuali ditambahkan yang lain itu, maka yang lain itu bisa menjadi wajib. Nah, kalau tidak sempurna sholat kita, kalau tidak tahu ilmunya, maka ilmunya itu wajib. Tidak sempurna kewajiban berwudu kita, kalau enggak tahu ilmunya, ilmunya itu wajib. Itulah yang disebut ilmul hal. Jadi tidak semua ilmu itu wajib. Menuntut ilmu wajib, tapi apakah semua ilmu itu wajib dituntut? Ya enggak. Nah, itu yang ditegaskan dalam kitab ini. Wa afdalul amali hifzul hal. Sebaik-baik amal juga yang senantiasa memelihara kondisinya, merawat kondisinya, menjaga tentang syarat dan rukunnya. Jadi kita beramal itu senantiasa kita pelihara bagaimana syaratnya, bagaimana rukunnya. Semakin ingat kita syarat dan rukunnya, apalagi tentang sunnah-sunnahnya, maka semakin tinggi kualitas ibadah kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini kita masih kembali kepada ilmu, tapi yang akan terkait dengan fikih. Makanya kita gambarkan tentang sholat. Makanya ini maksudnya bahwa ternyata keberadaan ilmu itu untuk amal adalah wajib. Sebelum kita melaksanakan satu kewajiban itu, ada kewajiban yang sebelumnya. Itulah yang disebut dengan syarat. Misalnya, sebelum kita tahu sholat itu wajib, tapi wajib kita harus wudhu dulu, maka wudhu itu jadi wajib. Terus wudhu itu wajib, tapi tidak mungkin kita bisa berwudhu sebelum ada ilmunya, maka ilmu itu juga wajib. Baik, terus kalau kita sudah tahu syaratnya, tahu rukunnya, tahu sunnah-sunnahnya, tahu, maka kita tadi bicara sah atau tidaknya, talak ukurnya adalah terpenuhinya syarat dan rukun. Kalau terpenuhi syarat dan rukun, maka ibadah itu dianggap sah. Kalau syarat dan rukun tidak terpenuhi, ibadah itu tidak sah. Baik itu wudu, sholat, zakat, puasa, haji, sama. Kalau tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka ibadah itu tidak sah. Baik Bapak Ibu, untuk sementara mungkin sampai di sini dulu. Kita berikan waktu untuk bertanya kalau ada yang ingin bertanya.